Perkenalkan, nama saya Rosalia, NIM 2019-112036. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat semantik dan sejarahnya. Hakikat semantik. Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian, semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau intralingual dan sesuatu yang ditandainya atau ekstralingual. Selain istilah semantik, dalam sejarah linguistik ada pula digunakan istilah selain seperti semiotik, semiologi, semasiologi, sememik, dan semik untuk menunjuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Semantik memegang peranan penting dalam berkomunikasi karena bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah menyampaikan suatu makna, seperti contohnya seseorang menyampaikan ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya mengerti apa yang mereka sampaikan. Manfaat mempelajari studi semantik sangat tergantung dari bidang yang kita geluti dalam tugas sehari-hari. Seseorang wartawan, reporter, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perkabaran, pemberitaan akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuannya tentang semantik. Adapun mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang mempelajari di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberikan bekal teoritis untuk menganalisis bahasa. Lalu, apakah semantik juga memiliki peranan bagi masyarakat awam? Bagi masyarakat awam, pengetahuan yang luas akan teori semantik tidak diperlukan. Akan tetapi, pemakaian dasar-dasar semantik tentunya masih diperlukan untuk dapat memahami dunia di kelilingnya, yang penuh dengan informasi dan lalu lintas kebahasaan. Seperti sudah dijelaskan pada bahasa sebelumnya, dalam konteks sejarah linguistik, selain istilah semantik, dikenal pula istilah seperti semiotika atau sering juga disebut dengan semiologi dan semasiologi, yang merupakan bidang studi yang mempelajari makna dari suatu lambang atau tanda pada objek cakupan yang lebih luas, yakni mencakup lambang atau tanda pada umumnya. Untuk mempermudah pemahaman, perlu kiranya dijelaskan dulu perbedaan antara lambang atau tanda. Lambang adalah sejenis tanda dapat berupa bunyi, gambar, warna, gerak-gerik anggota tubuh, dan sebagainya yang secara konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Selanjutnya, sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini, para ahli bahasa mulai berminat tentang perubahan makna. Masalah makna ini pun menjadi bagian dasar pada para ahli linguistik tradisional. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, bidang semantik ini semakin mendapat perhatian, khususnya dengan kemunculan golongan linguistik transformasi. Golongan ini beranggapan bahwa makna adalah salah satu objek yang penting dalam bahasa. Ini sama pentingnya dengan kajian terhadap struktur bahasa. Perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Yang pertama, masa pertama. Masa ini meliputi setengah abad. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yang yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu.
Kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna, yaitu makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom yang disebut dengan makna leksikal. Sedangkan makna yang hadir akibat proses gramatika yakni makna gramatikal. Masa kedua. Pada masa perkembangan kedua ini, semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historis semantik. Brill mengadakan semantik dengan unsur luar biasa. Brill juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Dan yang terakhir, masa ketiga, filolog ini melakukan kajian makna secara empiras. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.